Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fazal Afif dengan NIM 2411531008. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan remedial UAP mata kuliah Strukdat, yaitu GUI. Eh, Kali ini saya akan membuat GUI tentang eh, antrian. Pertama mungkin kita buat JFrame-nya dulu. Eh, setelah membuat eh, setelah membuat G-frame-nya, mungkin saya akan membuat konstruktor untuk pelanggan dan akan membuat kelas antrian yang berisi tentang hmm, metode-metode berhubungan dengan GUI kali ini. Saya buat eh, konstruktornya dulu. Lalu kita akan membuat kelas antrian untuk yang berisi metode-metode dan ArrayList. Saya akan memakai ArrayList karena lebih mudah untuk mengisi datanya. Hmm, ArrayList, hmm, sama dengan new ArrayList. Uh, nah, baru kita buat metode sini pelanggan juga. Buat metode oh, ya. Tambah um, kan dan konstruktor dan parameter anu untuk yang daftar pelanggan add menu pelanggan nama akan menambahkan bolehan. Kenapa bolehan nanti akan dijelaskan karena berhubungan dengan eh, tombol untuk buinya nanti. Hmm, eh, yes, hmm, mah, pelanggan, yes, eh, pelanggan remove. Nah, karena menggunakan konsep queue, konsep antrian, kita menghapus yang pertama masuk. Jadi data yang pertama masuk kita hapus. Kita retur true untuk boolean untuk boolean ini. Untuk else-nya kita else. Terus, mungkin oh ya, mungkin kita langsung ke desain saja untuk nambah-nambahin.
Apa saja isi, mungkin kita pertama absolute whiteout dulu, misalkan. Komponen pertamanya mungkin jailable untuk judulnya. Judulnya hmm, ya, ya buat besar besar. Kemudian yang cukup besarnya, lalu kita masukkan text field untuk inputnya. Ah, eh, input lalu list, karena kita itu mungkin lebih bagus daripada text area. Nah, ini berbentuk list nanti hasilnya. Lalu tombol tambah pelanggan sama tombol layani pelanggan. Nanti kegunaan tombol tambah dan layani ini, tambah ini akan menambahkan eh, nama pelanggan yang akan diinput dari tekstil ini akan masuk ke di list area. Hmm, ini proses ini. Nah, lalu mungkin cukup ya, yang enggak 20. Hmm, kalau kita sebelum itu kita ganti dulu. Ini input nama. Nah, ini nggak perlu diganti juga. Jadi langsung saja kita mulai. eh, Sebelum itu kita akan ya melakukan antrian dulu biar bisa kita menggunakan kelas antrian di dalam kelas wallpaper ini. Nah, kita declare lagi di sini agar tidak membuat error, tidak membuat bingung dari programnya. Antrian dengan new eh, antrian. Sudah kita declare lagi, mungkin kita masuk ke hmm, pembuatan void untuk sorry mati lampu. eh Mungkin kita pakai flash dulu. Aduh, lagi record tiba-tiba mati lampu. Aduh, terang banget. Mungkin kita mulai dengan eh eh, void untuk tombol kita. Tombol eh tambah. Lalu void tombol eh layani. Untuk kita akan membuat jika kita tekan tombol layani atau tombol tambah,
maka listnya langsung terupdate. Nah, saya akan menambahkan void baru get tampilan. Mungkin eh, yang pertama kali itu kita untuk tombol tambah kita akan mengambil string dari importan tadi, string nama, eh, input nama tadi, eh input nama dot get text agar nanti diambil. Oke, hmm, kalau empty dia, if nama is empty, orang lagi record bu, is empty, eh, kalau nggak empty dia maka kita akan nambahin ke eh, ke list kita tadi, tambah antrian tambah pelanggan nama. Lalu habis ditambah, mungkin kita tambahin ekstra j j option and dot show message dialog. Nah, this terus ini untuk isi dari message-nya, mungkin kita akan mengisi pelanggan yang bernama, misalnya namanya seorang pelanggan bernama Fazil, eh, berhasil berhasil ditambahkan. Kalau ini judul dari pop-up-nya, mungkin judulnya itu eh, berhasil ber, berhasil. Lalu ini untuk J, untuk logo yang akan dipakai, J option pen dot information message. Else, jika ini empty maka kita pakai pop-up-nya lagi di eh, mohon isi kolom eh, nama buat peringatan judul pokoknya kan, lalu ini warning message mungkin cukup. Oh iya, kita akan mengupdate tampilan. Tampilan terus untuk tombol layani di sini gunanya boolean tadi, if eh, antrian dot layani pelanggan, kalau ini true
maka hmm, kita ambil pop-up ini, pelanggan berhasil dilayani, else mungkin gara-gara nggak ada indeksnya lagi, berarti antrian kosong. Update tampilannya, kita akan ganti list ini menjadi default list. Kita tambah private ke default list model string, jadi list. Kita akan pakai di sini list modelnya, eh, list model dengan new default list model. Sini list modelnya ke sini. Dan yang ditampilkan adalah list model tersebut. Tampilan ini kita akan nge-clear. Jadi biar nampak listnya terus terus berganti, kita akan nge-clear dia setiap ada sesuatu dikurangin atau sesuatu ditambahkan. Mungkin if eh hmm, mungkin kalau hmm, ya, kalau if antrian dari array list kita, daftar pelanggan kita habis, is empty, maka buat yang tidak empty, maka kita akan nampilin eh, seluruh isinya. Antrian daftar pelanggan dot name size akan menambah add uh, is model add element hmm, eh, i tambah satu. Nih biar nanti misalnya kita mau menambahkan angka di awal listnya nanti, terus tambah, kita tambah titik. Oh, kita tambah isi dari array. Hmm, mungkin dari awal antrian, ah, antrian dot
daftar pelanggan dot get index i dot nama. Nanti misal eh, misalnya indeks pertama akan ngeprint nama itu. Else kita akan nampilin list modelnya del at element at, at element eh antrian kosong. Hmm, antrian kosong. Oh ya, market update update tampilan, kita masukin ke tombol ini fungsi tadi, kedua fungsi tersebut. Tambah pelanggan, nanti kita nambahin tombol tambah, tombol tambah ini kita pakai melayani. Baik, ini kita nambahin string. Ini sudah berjalan lancar sepertinya. Kita coba dulu. Nama saya Fazil. Ah, hmm, kita belum nambahin fungsi tambahin pelanggan. Udah kan? Tampilannya seperti ini. Mungkin ini udah berfungsi dengan baik. Eh, Fazil, oke. Eh, aku akan nambahin kayak misalnya hmm, kalau udah diisi teks dot input nama set teks kosong biar langsung otomatis terisi dia. Mungkin Fazil langsung kosong ya. So, cuman isi kolom nama. Terus misalnya nama Rizan, tambahin lagi satu lagi. Nah, kita layani pelanggan. Nah, Rizan naik jadi nomor satu. Antrian kosong. Hmm, apakah mungkin kita sudah bisa selesai dari sini, tapi saya mau nambahin add-on baru. Nah, mungkin saya akan nambahkan sesuatu di sini kayak misalnya jumlah antrian. Terlalu besar mungkin 16 cukup. Oke, jumlah antrian. Kalau nggak bisa, ini mungkin lupa sebetulnya. Mungkin kita awali saja dengan nol.
Nah, lalu masuk ke source code. Mungkin kita declare langsung, bisa nggak sih ya? Hmm, sorry. Ya, J label, jadi jumlah label, jumlah, mungkin kita ganti semua ini jadi label jumlah, label jumlah, label jumlah, label jumlah. Kita juga harus mendeklar lagi dia biar dia nggak bingung bahwa label jumlah ini merupakan new dari JLabel. JLabel. Lalu eh, kita bisa jumlah label bisa nampak empat. Ada jumlah eh, set kenapa dia nggak bisa ya? Hmm, nah ini di luar tampilannya. Set, set teks kementerian dot daftar pelanggan dot jumlah eh, oke jumlah pelanggan kan jumlah antrian antrian sama dengan pelanggan ini saya saya sudah bisa. Berarti mungkin eh, tulis saya sudah berhasil, tulis saya sudah berhasil. Mungkin saya tambahin satu lagi. Waktu tulis areanya masih masih kosong tadi. Maksudnya saya ingin menambahkan antrian kosong saja. Yes. Hmm, Antrian kosong.
Sensor buat 17, terus inputnya juga 17. Mungkin ini sudah sudah bisa ya, sudah berhasil. Brazil. Oh, kacau lagi. Aduh, setiap saya buat. Nah, mungkin kita langsung add saja. Jadi nggak perlu yang tadi itu. Mungkin this model add element eh antrian kosong. Mungkin gini saja sudah cukup. Fazil. Nice. Coba. Ya, mungkin segitu saja dulu dari saya, Muhammad Fazal Hafiz. Semoga video ini dapat membantu nilai saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terus kalau apapun kurang, misalnya tiba-tiba mati lampu, terus ada orang tua saya masuk tiba-tiba, mohon dimaafkan. Mungkin saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin